As-sholatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Man aqomaha faqad aqomadin. Siapa yang mendirikan salat berarti dia meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dan siapa yang meninggalkan ibadah yang namanya salat berarti dia merobohkan agama yang dia anut. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Netizen, pencinta kebaikan di mana saja berada, alhamdulillah hari ini kita berada pada tanggal 8 Februari tahun 2024 bertepatan dengan tanggal 27 Rajab tahun 1445 Hijriah, di mana pada tanggal 27 Rajab ini ada satu peristiwa yang amat sangat bersejarah dan fenomenal bagi kaum muslimin wal muslimat, di mana pada tanggal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa yang sangat fenomenal ini harus kita sikapi bukan dengan intelektual kita sebagai manusia biasa, tapi untuk mengambil hikmah dari Isra wal Mi'raj ini perlu kita sikapi dengan intelektual kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, ketika kita ingin mengambil hikmah dan esensi dari peristiwa yang sangat fenomenal ini yaitu Isra Mi'raj, tidak perlu kita jauh-jauh, maka cukup kita tafsirkan saja surat Bani Israil ayat pertama atau surat Isra yang sering kita kenal, di mana di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala memulai kalimat itu dengan kata-kata subhana, yang dimana artinya adalah maha suci Allah. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Dari kalimat itu saja kita sudah bisa ambil kesimpulan di mana kebenaran Isra Mi'raj ini Allah betul-betul sampai membenarkannya dengan mempertaruhkan kemahasuciannya dengan diawali kalimat subhana. Kalau kita lihat dari peristiwa-peristiwa besar yang digambarkan di dalam Al-Quran, banyak peristiwa besar yang terjadi di dalam kehidupan dunia ini, Allah tidak sebut kalimatnya dengan menggunakan kata subhana. Seperti tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya di Lautan Merah, Allah tidak mulai kalimat itu dengan kata subhana. Padahal itu peristiwa besar. Tapi Isra wal Mi'raj ini Allah Subhanahu wa taala sampai menggunakan kalimat awalnya dengan kata subhana. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin betul-betul meyakinkan kepada umat manusia bahwa kejadian Isra Mi'raj ini adalah benar adanya, sehingga Allah sampai pertaruhkan kesuciannya. Inilah yang harus kita percaya. Netizen, pencinta kebaikan di mana saja berada, kemudian dari kalimat itu yang selanjutnya adalah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Terjadi Isra wal Mi'raj itu yaitu pada malam hari bermula dari Masjidil Haram dan terus juga ke Masjidil Aqsa. Ini berarti bahwa peristiwa yang mulia itu berangkat dari masjid ke masjid. Kenapa? Karena masjid adalah tempat yang sangat banyak menaruh energi positif. Tempat yang banyak diberikan keberkahan oleh Allah. Karena di ayat itu selanjutnya
allazi barokna haulahu, di mana masjid itu adalah tempat yang diberkahi sekelilingnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa di mana itu adalah perbuatan mulia. Oleh karena itu, kata para ulama, ketika kita melakukan perbuatan mulia, maka alangkah baiknya kita mulai dan berawal dari kegiatan di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapa yang ketika berada di alam dunia ini yang kakinya sering dilangkahkan ke masjid, insya Allah orang itu akan mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Netizen, pencinta kebaikan di mana saja berada. Kemudian apa sih tujuan dari di Isra Mi'rajkan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita lihat dari sejarah bahwa sebelum terjadinya Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati beberapa kisah yang menyedihkan di dalam kehidupannya. Pertama, meninggalnya paman yang selama ini mendukung dakwah beliau, yaitu Abu Thalib. Yang kedua, meninggal pula istri tercintanya bernama Khadijah Al-Kubra, di mana beliau ketika beliau masih didampingi oleh Khadijah Al-Kubra, kita lihat dalam sejarah dan riwayat betapa dermawannya Khadijah. Beliau merelakan harta bendanya digunakan untuk dakwah Rasul. Bahkan ketika beliau masih hidup pernah berkata, "Ya Rasulullah, andaikan nanti aku meninggal dunia, lalu hartaku telah habis digunakan untuk berdakwah, aku rela ketika aku meninggal dunia, kuburku digali, diambil tulang belulangku, dijadikan jembatan untuk melanjutkan dakwah engkau." Subhanallah. Kedua tokoh yang membentengi dan menyokong dakwah beliau ketika itu meninggal dunia, Abu Thalib dan Khadijah. Rasul mengalami hati yang sedih. Beliau mengalami hati yang gundah gulana, sehingga riwayat menyebutkan bahwa tahun ini disebut dengan Amul Huzn, tahun duka cita. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berencana berangkat ke kota Thaif dengan para pengikutnya, dengan alasan karena di Mekah ketika itu kondisi sudah tidak kondusif untuk berdakwah. Akhirnya Rasul berencanakan berangkat ke Thaif. Apa yang dituju oleh Rasulullah di Thaif itu? Karena beliau beranggapan di Thaif masih ada dua tokoh yang masih saudara dengan ayah beliau, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Begitu berangkat ke Thaif Rasul dan sahabat serta pengikutnya, ternyata apa? Di Thaif justru bukan disambut oleh penduduk Thaif, tapi Rasulullah justru malah dilempari oleh batu, kotoran unta, sampai sahabat yang bernama Zaid bin Harith berlumuran darah di keningnya. Kondisi Rasulullah saat itu tambah gundah gulana, tambah galau. Mendapatkan kondisi yang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala tidak merelakan dan tidak sampai hati kekasihnya tersakiti seperti itu. Akhirnya pada malam 27 Rajab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dengan tujuan kata Allah adalah linuriyahu min ayatina. Aku ingin menunjukkan sebahagian kecil dari tanda-tanda kekuasaanku. Ini dalam arti Allah ingin membangkitkan kembali hati Rasul yang saat itu telah drop, di mana nilai keimanannya mungkin telah merasa jatuh moralnya. Allah ingin angkat kembali, Allah ingin bangkitkan kembali moral Rasulullah dengan di Isra Mi'rajkan. Ketika di Isra Mi'rajkan, Rasulullah didampingi oleh malaikat Jibril mulai dari Masjidil Aqsa, kemudian ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh, kemudian ke Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha terus ke Mustawa, dari Mustawa terus ke Rabbul Akhdar. Kata Jibril, "Ya Muhammad, silahkan kau menghadap Allah. Aku tidak ikut. Kalau aku ikut ke sana, niscaya aku terbakar." Kata Jibril seperti itu. Akhirnya Rasulullah bertemu dengan Allah dan Rasul disambut oleh Allah dengan assalam,
alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Lalu Rasul jawab dengan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menerima ibadah sholat yang namanya sholat 5 waktu. Ketika awal Rasulullah menerima perintah sholat ini, yang perlu kita tahu dan kita maklum bersama, perintah awal sholat dari Allah yaitu 50 waktu. Akhirnya Nabi Muhammad SAW disarankan oleh Nabi Musa untuk meminta keringanan dan keringanan. Karena kata Nabi Musa, tidak mungkin umatmu akan kuat menjalankan perintah 50 waktu. Akhirnya setelah minta keringanan dan keringanan, akhirnya diterimalah perintah sholat itu 5 waktu. Yang sekarang kita laksanakan bersama-sama. Kata Syekh Nawawi, walaupun saat ini kita umat Islam menjalankan ibadah sholat 5 waktu, yang menjalankan sholatnya baik, maka kata Imam Nawawi, sama kita mendapatkan pahala 50 waktu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oleh karena itu kita bersyukur dengan adanya Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, diperintahkannya kita umat Islam menjalankan ibadah sholat 5 waktu, berarti kata Rasul kita pun setelah Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasul dalam hadis beliau, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Untuk itu, para netizen di mana saja berada dan bertugas, mari sama-sama kita ambil hikmah dari ibadah yang diberitakan Allah kepada kita dengan di-Isra Mi'rajkan Nabi Muhammad, yaitu salat 5 waktu. Di mana ibadah salat 5 waktu pahalanya luar biasa. Bahkan ketika nanti kita mendapatkan hisab, amalan yang paling pertama dihitung kata Rasul adalah amal ibadah sholat kita. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Amalan pertama dari manusia, orang-orang yang beriman tentunya, ketika nanti berada di akhirat, yang paling pertama amal kita yang dihitung tidak ada amal yang lain kecuali ibadah yang 5 waktu sholat itu. Oleh karena itu, dirikanlah sholat dengan baik agar kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Man aqomaha faqad aqomadin. Siapa yang mendirikan sholat berarti dia meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa man tarokaha faqad hadamadin. Dan siapa yang meninggalkan ibadah yang namanya sholat berarti dia merobohkan agama yang dia anut. Ketika kita laksanakan ibadah sholat 5 waktu dengan baik, jaminannya kata Rasul tidak ada lain kecuali surganya Allah. Rasulullah SAW bersabda, man hafadha ala sholawatil khamsi ruku'ahunna wa sujudahunna wa mawaqita lahunna wa alima annahu min indillah wajabat alaihil jannah attah. Siapa yang ketika hidupnya selalu menjaga ibadah yang namanya sholat 5 waktu. Ketika sholat ada rukunya, ada sujudnya, ada tumaninahnya. Dia tahu masuk waktu sholat. Dan juga dia yakin sholat itu langsung perintah Allah kepadanya. Wajabat alaihil jannah attah. Maka orang seperti itu kata Rasul, nanti di hari kiamat wajib masuk surga, nggak boleh enggak. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oleh karena itu, mari sama-sama ketika kita sekarang meyakini bahwa sholat adalah ibadah yang sangat mulia bagi kita pelakunya. Jangankan dari segi pemberian perintah ini kepada Rasul, ya, itu saja berbeda dengan ibadah yang lain. Sampai Rasulnya dipanggil oleh Allah, sampai Rasulnya menghadap kepada Allah. Ketika Rasul perintahkan ibadah yang lain cukup turun ayat. Tapi ketika Rasul diperintahkan ibadah sholat, maka Allah sampai memi'rajkan beliau, mengisra mi'rajkan beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan yang spiritual yang disebut dengan Isra Mi'raj itu, yang tujuannya membangkitkan semangat, membangkitkan juga nilai iman dan takwa Rasul kepada Allah, memang Rasulullah diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah sebagian kecil dari apa yang ada. Dalam riwayat Rasul diperlihatkan surga.
Rasul diperlihatkan neraka. Di surga banyak orang-orang yang berbuat baik, pahalanya pun baik. Dan juga dilihat di neraka ada orang-orang yang melakukan kejelekan, lalu Rasul pun melihat balasannya kejelekan juga, termasuk peninggal sholat. Rasulullah SAW melihat ada orang yang setengah memukul-mukul kepalanya, kemudian setelah kepalanya hancur lebur, Rasulullah melihat kepalanya seketika itu juga baru lagi. Rasul lalu bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, gerangan apa itu?" "Itu gerangan umatmu yang di dunia ngaku beragama Islam, tapi dia sering tinggalkan sholat." Subhanallah. Makanya balasan di surga, balasan di akhirat itu kekal abadi. Termasuk balasan-balasan di neraka juga. Hal ini dijelaskan Allah dalam Al-Quran. "Falamma nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazukul azab," kata Allah. Ketika kulit mereka sudah hancur lebur, aku ganti mereka dengan kulit yang baru. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan liyazukul azab, biar dia tahu betapa pedihnya dan betapa dahsyatnya azabku di akhirat itu. Nah, inilah yang perlu kita pedomani dengan hikmah Isra Mi'raj. Mudah-mudahan dengan kita peringati dan kita yakini terjadinya Isra Mi'raj karena memang maunya Allah. Mudah-mudahan iman kita semakin bertambah dan sholat kita yang kita kerjakan selama ini semakin meningkat, baik ketaatannya, kehusuannya, serta juga implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan netizen di mana saja berada semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga mendapatkan berkah dari perjalanan Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga peringatan Isra Mi'raj yang kita peringati selama ini mudah-mudahan menjadi dampak meningkatnya nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.